Assalamualaikum, Mbak Ayu. Gimana kabarnya? Ya, ini buat kenapa niki nggo Bu Putri kalian Bu Itarien nggih. 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 Suaranya kecil. Benar. Yang sebentar. Sampun? Ya. Suara saya sampun oke, dereng Bu Werni. Masih kecil Iya. atau dos pundi? Sudah oke? Nggih. Suaranya Mbak Ayu. Nggih, suara saya sudah oke, Bu. Nggih, sampun. Tapi nggih lak agak kecil sedikit nggih. Agak kecil juga masih. Linknya gak enak. PMO Mbak diperbarui. Suara saya sudah oke, Bu. Sudah Mbak Ayu, sudah oke. Oke. Nggih. Nggih, Bu Ita linknya di email niku sudah. Nggih, sudah saya email ke dua-duanya. Nggih, coba dibuka dulu nggih, Bu. Enggak apa-apa, Bu. Iya. Nggih. Ini mau mengizinkan Ibu Pengawas Mbak Ayub hari ini ada monep mungkin ke SD 2 SD dan nanti ada rapat di Sragen. Nggih. Mboten napa-napa. Pengawas mohon izin tadi disampaikan ke Bu Ayub ngoten. Nggih, mboten napa-napa Ibu. Kebetulan saya itu terakhir PMO dengan sampun Mbak Tri, monggo. Nggih, mboten napa-napa. Saya itu terakhir PMO dengan pengawas tuh, maksudnya yang dihadiri pengawas dengan setuju sekolah saya itu saya juga udah lupa karena juga semua pengawas memang kondisinya di Sragen seperti itu, nggih. Nggih mboten napa-napa. Iya, nggih. Pengawasnya minim sekali di tempat saya Korwil Gondang itu kan Korwilnya 1, pengawasnya 1. Bapak Korwilnya jerah ya bisa aktif tapi nggih. Oh, Bukos niku mboten Korwilnya nggih, kemarin baru operasi. Mboten. Ada Korwilnya. Bayu, ada Korwilnya. Kalau yang Kedawung itu kan pengawas saya sekaligus Korwil Pak pengawasnya Wonokerso sama Celep itu loh, siapa ya, Pak Kamto kayaknya namanya. Itu juga beliau juga Korwil dan dari Tawangmangu dan sudah sangat senior nggih jadinya nggih. Mboten napa-napa. Nggih. Nggih, tinggal nunggu Putri nggih. Audionya dikecilin dulu kalau dekat-dekatan
nggih. Baik, duduk dulu Ibu-ibu. Sekejap saya tak Jam berapa? Selesai? Nggih, nggih. Iya, maksudnya selesainya jam berapa? Menawi sudah duduk, rileks, kalau sudah sekiranya memungkinkan untuk kita mulai, info mawon nggih, Bu-ibu. Tes. Suara saya? Sampun? Suara saya? Sampun Mbak Ayu. Oh nggih, nggih. Sampun terdengar jelas nggih Ibu nggih. Nggih, kita mulai atau nunggu Putri dulu atau dos pundi? Oh sampun. Baik. Nggih, Bu Ibu izin saya mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bu Dewi. Sip, nggih. Nanti tinggal sadam, tak bantu-bantu Bu. Nah ya, tak telepon juga diangkat kok Bu. Iya. Story-nya sama. Infonya nomornya sama. Iya, emang sama. Iya. Nanti tak eksekusinya Bu. Nggih. Iya, betul. Gembel. Kok gembel apa? Gembul. Nggih. Nggih Bu Dewi. Nggih. Nggih Bu. Alhamdulillah senang sekali saya dapat bertemu dengan ibu-ibu cantik, lincah, hebat dari SD Negeri Tunggul 2 Kabupaten Sragen untuk melaksanakan PMO bulan Februari ini. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Warni, pripun kabarnya Ibu? Mbak Ayu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati Bu Guru kelas 1, Bu Guru KP, Putri. Pripun kabarnya Putri? Alhamdulillah saya Mbak Ayu. Alhamdulillah. Oh ini bukus telepon saya. Sekedap dulu. Nggih, Assalamualaikum Bukus. Nggih Ibu. Boten napa-napa. Nggih, leres. Boten napa-napa Bunda. Nggih. Boten napa-napa Bunda, sehat selalu. Insya Allah kita kalau tidak ada perubahan jadwal refleksi akhir tahun di bulan Juni itu nanti akan diselenggarakan secara luring. Jadi biasanya kan kalau lokakarya kan kepala sekolah, guru, pengawas terpisah nggih, tapi kalau tidak ada perubahan refleksi akhir tahun nanti itu dihadiri oleh kepala sekolah, pengawas dan juga guru. Sepertinya kalau tidak ada perubahan. Jumpa Juni nggih Bunda, mboten napa-napa. Nggih. Mboten napa-napa Ibu. Nggih, mboten napa-napa Ibu. Nggih, betul. Saya nggih sami. Saya nggih selalu semangat kok ketemu dengan Tunggul 2. Nggih, baik Ibu. Sampun. Nggih. Nggih, mboten napa-napa Ibu, sehat selalu. Nggih. Nggih, mboten napa-napa Ibu, sehat selalu Ibu, sugeng giat, mugi-mugi lancar sedanten. Nggih. Ya, nanti Juni ketemu karaokean lagi. Iya.
Nggih, Ibu, sehat selalu, Ibu. Nggih, sami-sami, Ibu. Amin amin. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, yang sama-sama kita hormati Bu Guru KP kelas 1 Putri, pripun kabarnya Ibu? Alhamdulillah kabar baik Mbak Ayu. Alhamdulillah. Nggih, yang sama-sama kita hormati Bu Guru KP, Bu Guru kelas 4 Bu Ita, pripun kabarnya Bu Ita? Ini kebetulan agak sedikit kurang sehat Mbak Ayu. Cuaca sepertinya nggih. Betul, hujan, angin. Saya juga rada tenggorokan karena kuliah kan baru 2 minggu nggih dan saya full banget jadi tenggorokan rada-rada itu perlu dilas-las gitu loh. Refleksi Mbak Ayu. Terus bulan ini sekolah juga padat banget, refleksi 7, PMO 5 dan tanggalnya pendek. Saya tuh berupaya nyelesain PMO sebelum ke Solo. Jadi tanggal 21, 22, 23 itu kan ada agenda di Solo dari BBGB juga gitu. Jadi sebelum itu saya selesaiin PMO dan refleksi biar tenang, lancar. Nggih, ibu-ibu, alhamdulillah senang sekali saya ibu-ibu semuanya sehat dan insya Allah hari ini tanggal 16 Februari tadi kita mulai sekitar pukul 9 nggih, insya Allah hari ini kita akan melaksanakan PMO sebanyak 2 JP ibu-ibu. Kalau semuanya lancar sekitar pukul 10.30 kita akan selesai. Nah, ini karena Bu-ibu ini kostumnya temanya kalau hari Kamis tuh pramuka ya. Salam pramukanya tuh gimana, Bu? Kalau salam pramuka terus dibuka dulu Bu Warni. Saya taunya tuh tepuk pramuka aja, tepuk pramuka. Salam pramuka gini Mbak Ayu. Oh gini, salam pramuka gini wis. Jadi setiap hari Kamis itu pakainya pramuka. Untuk anak itu pramuka Mbak Ayub, sebenarnya untuk Bapak Ibu guru kalau Kamis itu pakai batik lengan panjang. Berhubung hari ini kita ada agenda acara ekstra pramuka dan nanti ada kegiatan peduli lingkungan kita. Kegiatannya kita satukan dengan ekstra pramuka. Jadi untuk hari ini, khusus hari ini Bapak Ibu guru kami minta juga untuk seragam pramuka sekalian ekstra, sekalian kegiatan pramuka dan kegiatan Boden Powell seperti itu nanti. Oh, nggih. Saya kira juga kalau kemarin itu saya lihat story WA-nya Bu Eko dari Kelandungan 2 itu juga berpramuka-pramuka gitu dan saya kira apa sedang persiapan karena dari Mojokerto 1 tuh juga Bu kita mau ada lomba pesta siaga gitu di akhir Februari atau jadi saya kira apa semua SD di Sragen sedang persiapan pesta siaga itu gitu. Kegiatan pesta untuk kegiatan pesta siaga memang di Sragen sama Mbak Ayub, tapi untuk tiap korwil kita dalam lomba pesta siaga itu kita mengambil 2 SD. Kebetulan untuk SD Tunggul 2 sudah tahun yang lalu untuk diajukan lomba pesta siaga ini. Terus ini bergantian dari gugus gitu untuk lombanya. Ngaten nggih berarti untuk peserta juga giliran siapa yang ikut atau yang giliran hanya yang penyelenggara mawon? Untuk peserta biasanya giliran per gugus gitu. Diambil 1 SPA, 1 SDP, 1 SD gitu. Oh, ngaten untuk perwakilan maju ke kabupatennya. Iya. Oh, ngaten. Mungkin di gugusnya Mojokerto 1, di gugusnya Pak Paeto yang menjadi peserta adalah SD-nya Pak Paeto. Nggih. Jadi banyak latihan nggih. Nggih, betul Ibu. Nggih, baik kita mulai Bu-ibu agenda PMO-nya. Mohon berkenan Bu Warni selaku kepala sekolah dapat menyampaikan aktivitas-aktivitas apa yang sudah dilakukan di
Tunggul 2 mungkin rentangnya bisa bulan ini boleh, bisa setelah kegiatan refleksi kita juga boleh, nggih. Monggo Ibu. Iya Bu Ayub, terima kasih atas waktunya. Kini kami akan melaporkan, menyampaikan kegiatan yang telah kami lakukan. Audionya bisa dikecilkan salah satunya. Ini. Oh nggih, nggih sampun. Nggih sampun. Nggih sampun Ibu, monggo Ibu. Kan rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan yang kami laksanakan pada tanggal. Terus nanti jelas mboten? Sampun jelas Ibu. Kami kemarin melakukan rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan yang kami laksanakan tanggal 11 hari Sabtu kemarin, 11 Februari. Di sini dihadiri oleh komite pengawas untuk membahas tentang mereview pembelajaran kita selama ini yang telah berlangsung dan menganalisa atau merefleksi pelajaran yang lalu yang kita harus tingkatkan dan mana yang harus kita benahi seperti itu. Kita meminta masukan-masukan dari Bapak Ibu yang hadir. Selanjutnya responnya pripun Ibu? Respon Bapak Ibu yang hadir, perwakilan alhamdulillah, perwakilan nggih. Alhamdulillah Bu pengawas memberi memberi semangat dan merespon semua kegiatan yang ada di Tunggul 2. Kemarin yang hadir Pak Korwil, Bu Ayub, Bapak Korwil, Bapak Karmo, karena pada waktu itu sebenarnya Bu Kus juga mau hadir, tapi ada kepentingan mendadak yang tidak bisa ditinggalkan, kepentingan keluarga, karena hari Sabtu mungkin kantor libur mungkin lah. Yang hadir Pak Karmo memberi semangat kepada kami dan merefleksi kegiatan yang ada di sini. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Terus memberi saran-saran juga supaya yang terutama untuk pelestarian budaya, nyanyian-nyanyian tradisional supaya diberikan kepada tradisional atau tradisional supaya nanti di jalan anak-anak bisa menyanyi lagu-lagu yang telah diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Orang mung iso nyanyi purel atau apa itu jaga tingkir atau apa itu lagi ramenya itu juga boleh itu. Tapi kan untuk lagu-lagu yang tradisional bisa kita lestarikan digalakkan kembali terutama untuk Bapak Ibu guru supaya itu diterapkan pada pulang sekolah untuk diajarkan menyanyi lagu-lagu tradisional. Untuk pelaksanaan program sekolah penggerak di SD kami, alhamdulillah Pak Korwil juga mengapresiasi. Semoga Bapak Ibu guru di sini tidak kreatif sesuai dengan program yang telah diterima dari bimbingan dari Bu Ayu pada waktu pendampingan supaya diterapkan betul-betul sehingga SD Tunggul 2 ini menjadi warna dalam pendidikan terutama di Korwil Gondang. Yang kemarin juga ditanyakan keunggulan, maksudnya SD itu harus punya suatu keunggulan, maksudnya apa gitu, Nah, kita mengambil seni kerawitan tadi, budaya Bu Ayub, kita ambil yang olah rasa dengan budaya, dengan bukan kami pesimis, tidak,
Tapi kalau kita ambil yang akademik sesuai dengan karakter kondisi anak didik kita, Bu Ayu, bukan saya pesimis enggak, tapi kalah dengan SD kota yang di SD misalnya SD unggulan, SD Gondang 1, SD Aljabar itu masuk pun sudah dipilih murid-murid yang bagus dari beberapa daerah masuk ke situ. Tapi kalau di SD kita kan apa adanya, ada di sekitar sini ada juga murid yang inklusif dan sebagainya, ya sesuai dengan itu. Itu Pak Korwil juga mengharap unggulan apa yang ada di sini monggo ditingkatkan, betul-betul dikelola dengan baik seperti itu. Kalau yang di Korwil Gondang itu ada berapa SD, Bu? Kalau di Korwil Gondang itu ada 30 SD Mbak Ayu dan 3 swasta. 3 swasta berarti 33. Nah, 33 SD. Kalau yang punya gamelan itu dari 33 itu Ibu Perso, kira-kira berapa sekolah? Ada 4 SD Mbak Ayu. Hanya di Gondang itu ada 1. Di tiap gugus, insya Allah tiap gugus ada. Di Gondang itu ada Gondang 7, terus di Sri Mulyo itu ada Sri Mulyo 4, terus di Plosorjo 1, Tunggul 2. Berarti 1 Korwil ada 4 gamelan, yang mana masing-masing SD itu ada yang SD Tunggul 4 dan SD Sri Mulyo 4 itu SP ambilnya dari Boskin, yang lainnya itu dari pemerintah mungkin. Oh, yang Sri Mulyo itu yang angkatan 1. Iya, yang angkatan 1. Berarti di Korwil ada 2 sekolah penggerak. Yang pertama angkatan 1 Sri Mulyo, yang kedua angkatan 2 adalah Tunggul 2. Ada 3. Ada 3. Yang 1 swasta. SD Aljabar. Aljabar niku nggih angkatan 1. SDIT. Nggih. Berarti dari 33 ada 3, terus dari 33 ada 4 yang punya gamelan. Wah, itu nggih luar biasa. Berarti mungkin Tunggul 2 nggih diinget-inget, disorot dan muncul gitu. Karena gugus kebetulan di gugus Bougainville yang terdiri dari 8 SD di wilayah gugus kami, SD kami yang ada gamelannya. Kemarin pada Boskin memang saya berusaha ngotot kepada waktu kita di dinas pas rapat Boskin dengan Mas Irfan dinas itu, apa bisa berjalan Bu, yang Sri Mulyo 4 itu apa juga berjalan terus? Saya jalan Pak, insya Allah saya siap, seperti itu. Dipikir dulu Bu, iya saya. Biasa kalau dinas seperti itu Bu, emang. Biar itu Mbak Ayu, biar SD tidak anyep lah, misalnya kalau ada kegiatan kerawitan yang selama ini kami laksanakan ekstra dari kemarin itu, alhamdulillah orang tua sangat mendukung. Bahkan kemarin pada rapat wali murid itu, bila biayanya bisa kita bantu Bu, untuk karena kami juga harus memanggil tenaga ahli Bu untuk gamelan ini. Guru-guru juga masih belajar, kami tetap juga ikut belajar pada tenaga yang kami datangkan itu. Nanti sewaktu-waktu, karena begini Mbak Ayu, untuk kerawitan ini kalau kita mendatangkan, kalau cukup untuk mendatangkan tenaga ahli saja tidak akan berjalan dengan baik tanpa guru harus ikut. Memang partisipasi itu paling penting ya Bu. Jadi khawatirnya kalau ngambil tutor atau pelatih dari luar terus guru-gurunya tidak dilibatkan, itu juga bisa kok padahal pengen main tapi kok mungkin nanti timbul ke ewo-ewohan atau rasa-rasa pripun ngoten nggih. Jadi mungkin guru-gurunya juga belajar dulu. Kecuali itu kalau guru-guru ikut, insya Allah anak-anak itu tertib Mbak Ayu. Mungkin dengan orang lain mungkin, kalau dengan ditunggoni guru nih anteng, bisa belajar dengan tenang. Terus selain itu guru-guru, saya tekankan pada guru-guru, guru juga harus bisa. Terus waktu-waktu
maksudnya kita kan tetap harus belajar dan belajar apapun itu yang hubungan dengan anak didik. Kalau anak didik bisa, kita juga harus bisa. Saya tekankan seperti itu. Betul. Nanti bisa melatih genti ngoten. Betul. Kalau yang saya lihat dari 7 sekolah saya itu yang punya gamelan hanya 3. Yang pertama kroyo. Lalu kemudian ada celep 5, lalu yang ketiga itu ada tunggul 2. Jadi menurut saya apa yang sudah semua penganggaran itu kan sebenarnya kita nggak ikut-ikut maksudnya pilihan ada di sekolah, tapi saya apresiasi betul di tunggul 2. Jadi memang tunggul 2 ini luar biasa Ibu Nelly, nenek lincah kita itu Bu Kepala itu memang jos banget. Jadi saya apresiasi betul Ibu. Jadi adanya pengadaan gamelan dan juga bisa melestarikan budaya Jawa. Dan tadi keprihatinan dari Pak Korwil misalnya, kok anak-anak sekarang hafalnya lagunya Denny Caknan, terus Mangku Puro itu apa? Saya itu baru tahu loh. Saya itu karena kan bukan, maksudnya di Semarang itu kan nggak ada nama itu gitu. Itu tuh puro itu apa gitu. Nah, mungkin kalau memungkinkan Ibu. Iya. Gampang banget. Betul. Mungkin kalau bisa Ibu misalnya memungkinkan di sekolah ada speaker yang outputnya itu keluar kelas gitu di jam-jam istirahat atau jam mau memulai kelas, atau monggo dipilih salah satu waktu itu diputarkan lagu anak-anak, lagu kebangsaan atau lagu-lagu nasional gitu. Jadi mungkin speaker Mbak Ayub ini buat masukan untuk bendahara Bu Ita. Nanti kan itu ada bel yang kalau dipencet itu bisa nyanyi lagu-lagu wajib dan sebagainya disetel pada waktu istirahat. Betul. Ada nanti masukan itu Bu Ayub. Saya sekalian ke Bu Bendahara nanti dianggarkan untuk tahun depan. Ibu. Jadi biar anak-anak juga familiar dengernya, kita juga menggalakkan. Kalau masa anak kecil, anak SD nyanyinya itu lagu-lagu dewasa gitu. Baik Ibu. Alhamdulillah kalau sudah mengadakan kegiatan untuk menjaring aspirasi dari perwakilan orang tua, kemudian tokoh masyarakat dan juga pemangku kepentingan serta perwakilan murid dalam pengembangan KOSP dari sekolah, mohon masukan-masukan yang didapatkan dari beliau-beliau, dari para pihak tersebut, Bapak Ibu-ibu bisa dokumentasikan, bisa dituliskan. Jadi kalau belum sekarang mboten nopo-nopo, tapi nanti diagendakan adanya pengkajian ulang, review dari KOSP-nya. Jadi ketika nanti tahun ajaran baru tidak waktunya tidak terbatas, jadi ada waktu yang cukup untuk betul-betul menelaah, godok, matengin KOSP supaya bisa berkembang lebih baik. Jadi apresiasi kagem Tunggul 2 karena sudah mengadakan kegiatan tersebut. Selanjutnya terkait dengan komunitas belajarnya, atau kalau dulu itu namanya komunitas praktisi Ibu. Nah, itu kabarnya pripun untuk Tunggul 2? Untuk komunitas belajarnya kita tetap lanjut Mbak Ayub ke 2 minggu sekali. Kita kadang 1 minggu kita sudah mengadakan briefing untuk komunitas belajarnya ini, membahas tentang pembelajaran yang akan Bapak Ibu lakukan, terutama untuk pembelajaran diferensiasinya, juga pembelajaran yang perlu koordinasi dengan guru mata pelajaran lain, yang kemarin kita sudah melaksanakan koordinasi dengan guru lain itu dalam pembelajaran. Kemarin kita dengan Bapak guru olahraga dan guru kelas bersama-sama anak, dengan kerjasama dengan bisnis termasuk Mbak Ayub, karena di situ
dalam kolam renang itu menyediakan transportasi, terus kita komunikasi mengundang ke sini untuk yang punya transport dan kolam renang tadi, komunikasi kita sharing bagaimana nanti pada waktu anak kita ke tempat bapak untuk berenang, berlatih berenang. Sebelumnya kita menggok dulu ke pasar untuk atau ke kantor pos untuk untuk pembelajaran, karena di kelas 3 itu ada pembelajaran surat menyurat Mbak Ayub. Nah, kemarin sudah saya konfirmasi, jadi dengan kebetulan Mbak Ayub untuk guru kelasnya itu kan Tunggul 2 saat ini kurang karena diangkat menjadi kepala sekolah, otomatis yang menghandle guru kelas ini kami mengadakan perubahan untuk guru kelasnya. Sudah kami lakukan langsung pada awal semester 1 kemarin, karena hubungannya dengan pembelajaran itu darurat, jadi kita langsung handle untuk guru kelasnya kita rubah lagi, misalnya dari kelas 5, karena yang dimutasi itu yang diangkat kepala sekolah itu guru kelas 6, terus kelas 5-nya saya taruh di kelas 6, guru kelas 3 di kelas 5, dan guru kelas 3 kepala sekolah yang menghandle dan guru agama. Jadi saya juga mengajar di kelas karena ada kekosongan dari guru kelas, jadi kami selalu bekerja sama dengan guru-guru yang ada di Tunggul 2. Nah, kebetulan pada waktu kami ngajar ada materi surat menyurat, ya, otomatis anak saya suruh membuat surat betul-betul. Lah nanti akan kami langsung karena saya tanya anak-anak belum tahu kantor pos itu di mana Bu. Jadi nanti kita sambil belajar dengan guru olahraga berenang, nanti kita ke kantor pos dulu, atau setelah berenang kita ke kantor pos untuk melakukan pembelajaran, pengenalan tempat-tempat penting bagi anak sesuai dengan pembelajaran. Terus ada lagi kelas 2 kalau ada materi tukar menukar uang atau jual beli, nanti kita bisa mengenalkan anak pada pasar tradisional dan pasar modern, karena penjelasannya sudah diarahkan oleh Bapak Ibu guru, ciri-cirinya pasar tradisional seperti ini, pasar modern seperti ini. Jadi anak-anak biar nanti betul-betul tahu praktek apa yang pasar tradisional seperti ini, biar nanti anak mengadakan tukar jual beli di pasar seperti itu Mbak Ayu. Ini untuk komunitas praktisi komunitas belajar ini saya tekankan pada pembelajaran diferensiasi. Terus saya tekankan juga supaya guru itu bisa membuat alat peraga sendiri, alat peraga sederhana. Kemarin juga sudah direspon, alhamdulillah. Dalam kita mengajar, nanti kalau kita terbiasa membuat alat pembelajaran sederhana yang hubungan dengan materi itu, insya Allah nanti guru juga akan selalu kreatif membuat alat media pembelajaran sendiri. Itu Mbak Ayu yang telah kami lakukan. Baik Ibu, bagus sekali, dan kalau memungkinkan terkait dengan penggunaan alat ajar, pembuatan perangkat ajar yang Ibu semangatkan itu kepada Bapak Ibu guru, apabila misalnya dari dalam sekolah Bapak Ibu gurunya itu ada yang bisa membagikan, sudah tahu duluan boleh, tapi kalau lebih baik misalnya mengundang seseorang yang mungkin bisa memberikan pelatihan secara khusus apabila dari Bapak Ibu guru yang di Tunggul 2 itu
misalnya belum tahu caranya begitu. Jadi sudah baik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala. Jadi memang terkait kompetensi atau kualitas SDM itu perlu menjadi perhatian nggih Ibu. Jadi tidak hanya sarpras saja, tidak hanya beli pengadaan barang, tapi juga yang paling penting dan ampun supe terkait dengan peningkatan kompetensi, kualitas dan juga skill dari Bapak Ibu guru. Nah, selanjutnya terkait dengan pembelajaran, modul ajar, alat ajar itu monggo Bu Tri dan Bu Ita bisa gantian, silakan menyampaikan, menceritakan bagaimana proses pembelajaran di kelasnya Bu Tri dan juga kelasnya Bu Ita. Nggih, ada metode barukah yang tidak dibagikan? Monggo. Baik, Mbak Ayu. Seperti yang sudah disampaikan Bu Kepala Sekolah tadi, kemarin sempat kebingungan Mbak Ayu. Waktu kedap Mbak Ayu. Monggo, mboten napa-napa, Bu. Waktu pendidikan Pancasila, Mbak Ayu, itu kan masih seperti kemarin waktu refleksi kan saya menyampaikan tentang bagian-bagian rumah. Lah, untuk minggu-minggu ini kan tarafnya praktek. Nah, praktek kan kebetulan yang ada real alat peraga yang sudah jadi seperti sapu, kemoceng dan sebagainya itu. Atau saya matur sama Bu Kepala, bagaimana Bu ini alat peraganya? Gini aja Mbak Tri, itu alat peraganya yang sederhana, itu membuat gambarnya di kardus styrofoam itu loh Bu, Mbak Ayu. Itu lah yang bisa dipahami anak-anak, yang mudah dipahami anak-anak kan sebelumnya sudah saya sampaikan loh, ini loh sapu gunanya untuk ini kemoceng, ini gunanya untuk ini. Lah alat peraganya ini di samping real alat peraga yang sudah ada juga membuat alat peraga sederhana. Ya tadi sesuai saran Bu Kepala Sekolah tadi, yang penting anak-anak paham kegunaannya dan sebagainya. Dan terus dilanjut Mbak Ayu, praktek di rumah. Saya bekerja sama dengan wali murid untuk memvideo anak-anak waktu membersihkan tempat tidur, menyapu ruang tamu, ruang makan dan sebagainya. Itu ada videonya Mbak Ayu. Untuk pelajaran pendidikan Pancasila. Untuk pelajaran matematikanya tetap masih penjumlahan dan pengurangan sampai dengan 20. Kemarin waktu refleksi saya melaporkan hitung mundur. Sekarang kebalikan Mbak, ini hitung maju. Praktek baiknya anak-anak setelah saya kasih materi hitung mundur dan maju itu bergiliran praktek di depan kelas menggunakan kartu angka. Misalnya hitung mundur 3 bilangan, misalnya 13 Mbak Ayu. 13 dipasang dulu, nanti hitung maju Mbak, maaf ya, hitung mundur yang minggu kemarin. 13 sehabis 2 bilangan, setelah 13 itu apa anak-anak sudah tahu, ambil 14 ditempelkan, 13, 14, terus 15, seperti itu Mbak. Kalau minggu kemarin kan hitung mundur, minggu ini hitung maju untuk matematika. Untuk bahasanya, untuk minggu ini pengenalan materi tentang penggunaan tanda titik, Mbak, untuk mengakhiri sebuah kalimat. Kalimatnya sederhana, misalnya saya contohkan dengan nama murid. Misalnya Naura pandai menari, kan senang murid namanya disebut itu senang. Terus akhirnya huruf titik yang sudah lancar membaca menulis, praktek di depan menulis kalimat sederhana dengan contoh kalimat nama anak kelas 1 itu ditulis di papan tulis, terus dikasih tanda baca titik. Pengenalannya tanda baca baru titik Mbak Ayu. Nggih, baik. Untuk SBDP Mbak Ayu, berlatih menyanyi Bagimu Negeri satu-satu lagu wajib Mbak Ayu, saya kenalkan. Berarti ke depan. Seperti itu Mbak Ayu. Baik. Ruang kelasnya pripun Ibu? Ada
ada peningkatan atau perubahan, ruang kelasnya sudah lebih meriah, disesuaikan untuk anak kelas 1 yang kita bahas ketika refleksi atau anak diajak berkegiatan bersama untuk menghias kelasnya gitu. Pripun yang itu ruang kelas atau hal-hal yang dilakukan Putri untuk kelas 1 metodenya ada yang lain lagi yang tidak disampaikan atau bagaimana? Kebetulan untuk ruang kelas Mbak Ayu, setelah itu waktu awalan kita mendapatkan PSP itu sesuai arahan Bu Kepala sudah saya tindak lanjuti Mbak. Ruang kelas itu sudah saya lukit bersama suami saya. Itu apa? Ada gambar buku, ada gambar pojok baca, pohon-pohon, huruf-huruf yang berbentuk balon dan sebagainya itu sudah ya sebisa mungkin sudah meriah kelihatannya Mbak. Baik. Alhamdulillah kalau begitu Putri. Ada rencana belajar di di luar kelas? Seperti rencananya ini mau Kak saya ajak ke pasar Mbak Ayu. Ke pasar tadi. Kan ada materinya itu Mbak Ayu tentang jual beli apa yang ada di pasar itu sudah saya sampaikan tapi prakteknya keluar belum. Oke. Seperti itu. Baik Ibu, semoga lancar dan selamat menggali metode-metode untuk berdiferensiasi nggih. Mbak Ayu. Sekarang saya ke Bu Ita dulu. Monggo Bu Ita, pripun? Kelasnya Bu Ita, silahkan. Terima kasih Mbak Ayu. Untuk di kelas 4, kemarin waktu pembelajaran pada mata pelajaran matematika itu tentang bangun datar dan ciri-cirinya. Saya mencoba untuk menggunakan model pembelajaran Mix and Match. Saya membuat bangun datarnya, kemudian saya membuat kartu huruf yang berisi tentang ciri-ciri bangun datarnya. Kemudian anak-anak menjodohkan mana yang bangun datar ini, ciri-cirinya apa, seperti itu. Saya suruh menjodohkan setiap anak. Jadi mengambil bangun datar, kemudian dia juga mencari mencari ciri-cirinya yang benar yang mana, kemudian ditempelnya gitu. Berarti gambar bangun datarnya itu udah ada 3 dimensi atau 2 dimensi? Baru 2 dimensi saja. Baru 2 dimensi, terus dipotong menjadi beberapa bagian, lalu disebar, terus anak saling mencari gitu, atau satu anak kemudian merangkaikan bangun datarnya atau beberapa anak merangkaikan bangun datarnya? Jaringannya Bu Ita sepertinya ada kendala nggih. Oh, sampun. Itu satu anak merangkaikan potongan-potongan tadi atau beberapa anak? Itu gini Mbak Ayu, kan ada bangun datarnya macam-macam. Nanti setiap anak ambil satu bangun datarnya, kemudian mencari, oh ini bangun datar ini ciri-cirinya yang mana gitu, dijodohkan gitu. Bangun datar itu kan kayak yang persegi panjang, terus belah ketupat, jejer genjang, seperti jejer itu. Genjang, ciri-cirinya kan masing-masing, jadinya anak menjodohkan mana yang bangun datar persegi panjang, misalnya ciri-cirinya yang mana, baik. Itu matematika nggih. Monggo dilanjut. Untuk yang pembelajaran bahasa Indonesia kemarin pas materi bertukar dan membayar itu anak-anak saya suruh membawa uang-uangan yang dari kertas itu, pura-puranya jadi penjual dan pembelinya, nanti ada yang menjual, ada yang membeli, ada yang uang kembalian, seperti itu. Selanjutnya untuk yang tugas di rumah, anak-anak saya tugaskan untuk melihat uang yang asli, itu kan ada gambarnya Mbak Ayu, gambar yang 2 sisi itu. Nah, itu saya suruh menulis itu tokohnya siapa, nanti dicari asalnya dari mana, terus sebaliknya kan ada tari-tariannya itu tari apa, asalnya dari mana, gitu. Saya tugaskan seperti itu. Ada lagi Bu Ita? Ada rencana mengajak anak ke luar kelas? Rencana dulu mau diajak ke kelurahan, tapi belum sampai sekarang belum. Enggak apa-apa.
Nggih, berenang mboten mampir kelurahan, Bu. Dereng. Nggih, hanya seperti Oke, nggih. Baik, selanjutnya ini minggu keberapa nggih? 6, 8 dari 20. Bentar lagi UTS kadosipun nggih. Nah, mari kita bahas terkait dengan asesmen. Betul nggih, Bu Ibu nggih? Nggih. Baik. Nggih, tolong diceritakan dulu, monggo Bu Arni boleh, Bu Tri boleh, Bu Ita boleh. Biasanya kalau UTS itu seperti apa? Monggo, yang sudah dilakukan, yang berjalan biasanya itu seperti apa proses dari mulai persiapan sampai pelaksanaan itu seperti apa? Untuk UTS, untuk UTS biasanya kami sudah biasa membuat sendiri Mbak Ayu. Kemarin pun pada waktu kita komunitas pembelajar, kita koordinasi rapat bersama guru-guru, komunitas praktisi yang dulu, komunitas belajar, itu kita sekaligus membahas tentang PTS yang intinya Bapak Ibu guru membuat soal masing-masing, terutama sekaligus dengan kisi-kisi soal serta jawaban. Jadi ini Bapak Ibu guru sudah proses Mbak Ayu pembuatan soal-soal untuk PTS yang nantinya akan digandakan sendiri oleh sekolah. Oke, nggih. Baik Ibu. Putri, kalau anak kelas 1 di kelasnya Putri sudah bisa membaca semua belum? Mbak Ayu, dari 12 anak itu, yang 3 itu masih belum Mbak Ayu, terus terang. Nah, ini PR saya itu, waktu semester 1 itu sudah bisa mengeja-eja. Lah terus kenapa masuk waktu libur 2 minggu itu, begitu masuk saya tes baca Mbak, yang 3 itu belum bisa. Ternyata setelah saya selidiki sampai ke ibunya, ke wali muridnya, ternyata di rumah main HP, tidak mau belajar sama sekali. Jadi waktu pelajaran dari sekolah tidak dilanjut sampai di rumah. Pusing ini Mbak Ayu. Tapi yang 9 alhamdulillah sudah lancar Mbak Ayu. Oke, nah sekarang saya kayaknya barangkali bisa jadi obat pusingnya Putri ya. Iya. Jadi Bu Ibu, di kurikulum Merdeka itu yang baru atau yang ingin coba dikenalkan kepada Bapak Ibu guru itu selain terkait dengan diferensiasi pembelajaran, metode pembelajaran yang bervariasi, berdiferensiasi, itu juga terkait dengan assessment. Seperti yang kita ketahui kan ada assessment diagnostik yang diharapkan guru melakukan itu sebagai bekal untuk metode atau rencana pembelajarannya. Jadi sudah tahu, oh untuk bekal di awal anaknya kondisi kelasnya seperti apa, oh aku ngajarnya gini nih. Nah, selain itu terkait dengan asesmen formatif dan asesmen sumatif, itu metode asesmennya itu juga boleh banget beragam Bu Ibu. Jadi ujian yang sudah dilakukan oleh sekolah itu kan ujian sama dengan waktunya bareng-bareng, sama dengan tertulis, sama dengan soal dicetak, sama dengan anak mengerjakan bareng-bareng duduk di kursi di mejanya. Betul nggih, kondisinya seperti itu nggih ujian. Nah, sekarang itu kan proses assessment diserahkan penuh kepada guru kelas atau guru mapel. Jadi sebenarnya boleh banget waktu untuk pelaksanaan atau pengambilan asesmen UTS ini tidak bareng-bareng. Jadi misalnya kok Bu Ita bisanya hari ini mau mengambilnya karena tugas Bu Ita dan yang lain-lain boleh banget, berbeda dengan Putri. Nah, kemudian boleh banget juga ujian itu tidak harus sama dengan tertulis. Jadi misalnya kelasnya Putri yang anak kelas 1 belum semua bisa membaca. Jadi kita melakukan metode
assessment-nya itu tidak harus tertulis kalimat, anak disuruh melengkapi kalimat, menjawab soal, tidak harus demikian. Tapi misalnya bisa anaknya itu diajak ngobrol sama Putri, atau kemudian ada video nih dilihatkan, ada huruf A, lalu video lagi ada huruf C, ada A lagi, ada R. Oh, itu apa ya? Wah, itu acar. Atau mungkin dilihatkan sebuah cerita, oh dia memahaminya seperti apa ya. Jadi pembelajaran sesuai dengan tahap capaian peserta didik itu kan guru diharapkan memberikan metode pengajaran, metode assessment ya yang berbeda karena kan anak capaiannya berbeda-beda. Jadi boleh banget tidak sama metode untuk asesmennya. Kan yang penting yang paling tahu kondisi kelasnya kan, kondisi muridnya kan gurunya. Yang paling tahu kelas 1 kan Putri. Putri bisa ngendikan, oh ini yang anak 9 ini boleh nih bisa. Tapi yang anak 3 itu nggak bisa nih kalau soal ujiannya seperti ini. Jadi monggo metodenya dicarikan mana yang sesuai dengan kelasnya. Atau misalnya kok memang mau tertulis saja ya nggak apa-apa. Tapi ada leverage, ada level soal gitu. Oh ini soal untuk kelompok 1, oh ini soal untuk kelompok 2, oh ini soal untuk kelompok 3. Jadi boleh beda ya? Boleh beda-beda. Boleh bervariasi, tidak harus tertulis, boleh lisan, boleh praktik, boleh dengan apapun gitu. Jadi waktunya pun boleh tidak bareng-bareng. Yang penting guru itu memiliki data terkait dengan asesmennya. Sehingga nanti ketika ketemu dengan wali murid, itu dapat menyampaikan progres atau perkembangan hasil belajar dari peserta didiknya seperti itu. Jadi mumpung ini mau PTS, saya kan baru ketemu sekali ketika persiapan PTS. Kalau kemarin kan ketika sumatif gitu nggih. Nah ini PTS, jadi boleh banget untuk sekolah menyelenggarakannya itu tidak dalam waktu yang sama serentak, itu boleh sekali. Dan juga Bapak Ibu guru harapannya mencoba metode assessment yang lebih bervariasi, tidak hanya untuk tertulis, soalnya dibagikan, ditungguin, ngerjainnya, udah selesai pulang gitu. Tapi misalnya bisa juga menggunakan, kan anak kan kok anak sekolah kan ada Chromebook 15 nih, atau mungkin dengan perangkat-perangkat yang lain. Jadi asesmennya itu tidak harus selesai 1 hari, bisa 2 hari. Oh anaknya karena Chromebooknya terbatas dibagi 2 ya, yang ini yang pakai Chromebook separuh dulu, oh besoknya lagi separuh. Jadi di sini anak itu ada variasi, oh ujiannya pakai kuisis ya, oh pakai laptop, sekolahku keren ya ujiannya pakai laptop ya. Jadi bisa menumbuhkan jadi lewat belajar, misalnya teknologi. PTS-nya itu lewat di Chromebook mengerjakan di situ, itu boleh berarti? Boleh banget, Bu, boleh Loh. banget. Jadi memang kesempatan PMO ini dengan 5 sekolah itu karena mau persiapan PTS, saya agenda selain monitoring biasa, saya ingin menyampaikan terkait metode assessment ini gitu, supaya juga ada variasi. Jadi ujian itu tidak sama dengan tertulis. Ujian tidak sama dengan bareng-bareng. Ujian tidak sama dengan duduk di kursi ngerjain soal dikumpulkan gitu. Jadi adanya variasi dalam pemberian assessment, serta monggo dimanfaatkan fitur-fitur dan fasilitas yang didapat, seperti kalau Google itu kan punya kuisis, atau misalnya oh bisanya pakai Kahoot, oh mau pakai yang lain, itu boleh banget
gitu Bu. Jadi bisa dengan praktik, dilihatkan ada video bagi yang belum bisa baca, atau kalau yang belum bisa baca ya diajak ngobrol terus kemudian ditanya begitu. Monggo digali metodenya yang bisa dicoba untuk dipraktikkan untuk PTS besok gitu. Dan nggak harus selesai ini PTS 2 jam untuk semuanya, 1 hari, itu boten. Jadi bisa diselenggarakan 2 kali atau monggo beberapa kali diatur sesuai dengan ya fleksibilitas dari gurunya, ngaten Ibu. Mohon maaf Mbak Ayu, tanya sedikit. Monggo Putri. Kan biasanya seperti kebiasaan kalau sudah UTS itu wali murid menantikan hasil belajar siswanya lewat lembaran UTS. Nggih. Nah, untuk yang 3 anak itu bagaimana Mbak Ayu? Seandainya yang 3 itu saya bimbing sendiri, saya bacakan, nanti saya biar saya isok-isoknya ditulis itu bagaimana Mbak? Oke, nggih Ibu. Jadi memang disesuaikan nggih dengan kondisi dari Bapak Ibu guru, misalnya kok kelasnya Putri masih cocoknya, masih memungkinkannya dengan tertulis juga nggak apa-apa. Jadi kalau memang baru di tahap itu mampunya bisanya juga mboten nopo-nopo, didiktekan, ini dijawabnya apa, dituntun satu persatu. Sebenarnya jadi memang penyampaian hasil belajar peserta didik itu baiknya tidak hanya disampaikan di akhir semester atau rapotan. Jadi secara berkala disampaikan kepada orang tua murid hasil belajarnya, dan itu tidak ada form baku nggih Bapak Ibu, nanti dibagikan kertas hasil belajar formnya seperti ini, itu tidak. Jadi Bapak Ibu boleh banget ketemu secara langsung dengan orang tua atau kemudian menyampaikan melalui WhatsApp atau monggo media apapun, intinya nanti dapat tersampaikan, orang tua bisa mengetahui terkait dengan proses belajar dari anak tersebut, seperti itu. Yeah. Kalau sebelumnya ini langsung Mbak Ayu, saya langsung misalnya ada masalah dengan anak didik saya itu, saya langsung dengan orang tuanya. Dipanggil itu lebih baik sih Bu, jadi bisa bertemu dengan orang tua, lalu kemudian tahu permasalahannya gitu loh Mbak Ayu. Betul. Kemarin itu ada salah satu sekolah saya yang katanya ada satu anak yang jahil atau ngisengin teman-temannya dan nakal mungkin. Nah, terus saya menyampaikan mungkin bisa orang tuanya diajak ngobrol ke sekolah, lalu kemudian bisa mungkin dalam satu waktu orang tuanya diminta mengamati dari jauh anaknya gitu. Jadi bisa melihat dengan langsung proses belajar anak tersebut di sekolah itu bagaimana gitu. Jadi penting banget bagi orang tua untuk mengetahui capaian hasil belajar peserta didik tidak hanya pada saat rapotan akhir, namun sebelum itu secara berkala. Kalau kelasnya Putri, karena kelas 1 misalnya belum memungkinkan menggunakan Chromebook-nya atau teknologi-teknologi pendidikan lainnya, mungkin bisa dicoba yang di kelasnya Bu Ita, atau mau mencoba di kelas 6, di kelas 5 juga tidak apa-apa gitu. Yang jelas ada diferensiasi juga dalam melakukan asesmennya gitu Bu Ibu. Ada yang tidak didiskusikan kembali terkait asesmen ini? Cukup? Berarti begini Mbak Ayu, karena kan untuk PTS ini kan juga seperti diatur Ibu Ayu tadi, bisa dengan cara diferensiasi misalnya. Ini kan hal baru bagi kami dan orang tua. Jadi nanti kami harus komunikasi dengan orang tua karena sudah begitu lama
sekolah menerapkan pada umumnya itu Betul. melaporkan hasil PTS berupa tulisan, Mbak Ayu. Betul, Jadi betul. mungkin ini nanti kalau kita kurang komunikasi dengan orang tua Nggih. murid, mungkin ya ada mungkin ya juga ada masalah iki mosok Betul. sekolahan ora enek tes anu dia karena sudah Iya. mendarah daging mungkin Mbak Ayu. Betul, 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 Ya, Bu. Nggih. nak PTS ini hasil Ujian bentuknya tertulis. seperti ini. Iya. Hasilnya kok dikasihkan anak seperti ini, terus laporannya Iya. seperti ini. Itu kan paribasan sudah mendarah ke daging dari dulu sudah seperti Iya. itu. Nah, ini kan merupakan hal baru Mbak Ayu. Betul, Nanti betul. insya Allah kalau untuk PTS ini belum kita laksanakan secara penuh sesuai dengan saran Bu Ayu, mungkin untuk ke depan-depannya karena Nggih. kami juga harus komunikasi dengan orang tua dulu. Jadi Nggih. nanti kami misalnya ini kita sudah buat soal, tapi kita kemarin juga kita rapat koordinasi segugus untuk membuat soal. Kami sudah matur kepada forum rapat itu bila tunggul 2 terutama untuk kelas 1 dan kelas 4 kita membuat sendiri sesuai dengan arahan pendamping di PSP seperti itu Mbak Ayu. Nggih, betul Ibu, nggih. Jadi ya buat sendiri soalnya metodenya, nggih. Iya. Nggih. Sinyalnya kurang begitu bagus Mbak Ayu. Iya, jadi saya kadang-kadang mendekatkan dengan laptop gitu. Mungkin juga kondisi anak-anak belajar di sebelah itu juga agak mohon maaf nih Mbak Ayu. Mboten napa-napa Ibu, mboten napa-napa Ibu. Makasih. Nggih, baik. Jadi prinsipnya proses asesmennya itu tidak harus tertulis, nggih, Bu Ibu, itu aja. Jadi bebas diserahkan kepada guru mapel dan juga guru kelasnya. Baik, selanjutnya saya ke instrumen PMO berikutnya terkait dengan kerjasama atau kolaborasi dengan orang tua atau mitra atau tokoh masyarakat lainnya dengan sekolah itu bagaimana Bu Warni untuk tunggul 2? Untuk pangapunten Mbak Ayu putus-putus. Bisa diulangi lagi. Nggih, putus-putus. Nggih, kolaborasi dengan orang tua. Jadi orang tua itu jika memungkinkan juga berkolaborasi sebagai narasumber untuk proyek P5 atau intrakurikulernya. Nah, terkait dengan itu apakah ada rencana atau seperti apa Bu Warni untuk tunggul 2 kira-kira memungkinkan boten atau dos pundi? Masih putus-putus nggih. Masih putus-putus nggih. Halo? Sinyalnya. Oh iya ya, saya ulangi. Nggih, untuk kolaborasi Mbak Ayub dengan orang tua, alhamdulillah sudah berjalan walaupun belum maksimal. Kemarin sudah kita kolaborasi dengan orang tua untuk ekstranya menari itu yang mengajar adalah wali murid kelas 1, orang tua murid, yeah. Terus untuk pembelajaran kita sementara ini kolaborasinya lewat dengan wali murid, misalnya kita membuat karya bahan dari kain panel, itu harus kerjasama dengan orang tua di rumah dengan anak-anak. Untuk pembelajaran baru sebatas seperti itu. Untuk tenaga ahlinya itu juga seperti kemarin juga sebenarnya kita rencana untuk wali murid mengisi ekstra misalnya untuk
penanaman disiplin baris berbaris itu dari wali murid kelas 1 atau kelas 2 yang kebetulan sudah pensiunan dan juga sebagai komite di sekolah kami, tapi actionnya pangapunten belum, itu kemarin rencana tapi actionnya belum Bu Ayub. Nanti kita juga akan insya Allah akan bekerja sama dengan Bapak Babinsa yang kebetulan kami sudah punya koordinasi, punya HP-nya, jadi nanti bisa bekerja sama pada waktu untuk penanaman disiplin, baris berbaris, ataupun upacara bendera, seperti itu. Okay. Oke, nggih baik Ibu, ini di layar saya sudah coba menampilkan terkait dengan instrumen PMO yang kolaborasi orang tua atau keluarga dalam pembelajaran. Semoga bisa terlihat. Nah, di sini itu kalau kita merujuk ke opsi yang keempat, bagaimana sih indikator-indikator terkait dengan kolaborasi dengan orang tua? Yang pertama, guru berkomunikasi dengan guru lain melalui satuan pendidikan. Guru lain ini maksudnya misalnya kan guru kan tidak hanya guru kelas, tapi ada guru mapelnya. Memberikan informasi tentang kemajuan belajar peserta didik kepada orang tua wali pada saat penerimaan rapor dan secara berkala dalam proses belajar. Ada saluran komunikasi yang berkala untuk orang tua memberikan umpan balik terhadap kurikulum dan pembelajaran. Jadi mungkin untuk poin 1 dan poin 2 itu Tunggul 2 kan saya yakin sampun. Lalu tinggal yang ini saja mungkin penyampaian kemajuan belajar peserta didik yang secara berkala. Nah, tapi di poin yang 4 nih, orang tua berkesempatan untuk terlibat dalam pembelajaran. Misalnya menjadi narasumber dalam intrakurikuler dan atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Komunikasi melibatkan 3 pihak, yaitu guru, siswa, orang tua, untuk mendiskusikan tahap belajar dan tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mendukung proses belajar siswa. Jadi hal ini yang ada di opsi 4 seperti itu terkait dengan kolaborasi dengan orang tua. Lalu kemudian di sini juga ada kolaborasi dengan masyarakat atau komunitas atau industri. Barangkali kok di Tunggul 2 ada. Nah, di sini juga sama, ada indikator-indikatornya. Di sini kalau kita merujuk ke opsi 4, satuan pendidikan melibatkan masyarakat atau komunitas atau industri secara berkelanjutan untuk mendukung pembelajaran intrakurikuler dan P5. Komunitas atau industri yang dilibatkan lebih beragam sesuai tujuan pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi mungkin yang sekiranya perlu coba dirancang, diplanningkan itu terkait dengan kolaborasi yang pertama dengan orang tua, yang kedua itu dengan masyarakat atau komunitas atau industrinya Bu Ibu. Nah, jadi diharapkan dalam proses pembelajaran atau P5 itu ada kolaborasi dengan dua pihak yang saya sampaikan tadi. Kira-kira suara saya apakah dapat diterima dengan jelas Bu Ibu? Bisa Mbak Ayu, bisa diterima. Oke, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya, adakah kendala atau hal-hal lain yang Bu Ibu memerlukan dukungan untuk diteruskan ke PMO level daerah? Itu untuk ada hambatan atau kendala dengan dinas atau dengan manapun? Untuk tenaga kependidikan Mbak Ayub, untuk tenaga kependidikan Tunggul 2 itu formasinya guru kelasnya kurang.
kurang. Jadi nanti bisa diinformasikan ke yang berkepentingan, mungkin bila ada penempatan formasi nanti Tunggul 2 menjadi solusi. Itu karena ini hubungannya dengan bila suatu sekolah itu ada kekosongan dalam hal guru pemegang guru kelas, nanti juga repot Mbak, kurang maksimal dalam pembelajaran. Betul Ibu. Jadi pada PMO bulan sekedap. Ini saya share screen. Jadi pada saat PMO bulan Januari itu saya sudah menuliskan di laporan PMO saya untuk Tunggul 2. Untuk Tunggul 2 itu terkait dengan hambatan lainnya. Jadi di sini saya deskripsikan, diharapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen memberikan kebijakan dan alokasi SDM khususnya terkait tenaga kependidikan atau administrasi atau staf TU sehingga guru dapat melaksanakan tugas mengajar dan melaksanakan kurikulum merdeka dengan optimal. Kemudian solusi yang diharapkan itu ada kebijakan untuk dapat merekrut atau diberikan staf TU untuk mengerjakan tugas-tugas administrasi sekolah. Nah, di sini saya statusnya butuh dukungan dan sudah diklik, sudah mendapatkan tanggapan dari BPPMP Jateng. Ini sudah dikunci PMO daerah. Kalau seperti ini itu akan dibahas di PMO daerah. Nah, nanti seperti apa hasilnya jika sudah ada tanggapan akan saya sampaikan informasinya itu Ibu. Jadi untuk terkait dengan kebutuhan staf administrasi tadi sudah untuk yang PMO bulan Januari, kita tunggu hasil PMO di tingkat daerah dengan BPPMP itu seperti apa. Kalau untuk lainnya, untuk usulan lainnya Mbak Ayub, untuk apa Ibu? Yang kedua, sarana prasarana terutama untuk gedung perpus Mbak Ayub. Untuk gedung perpus ini kami juga belum punya karena buku perpusnya kita taruh pada di rumah dinas, tapi kemarin sudah rusak, kami perbaiki, itu kami taruh untuk perpus dan tempat gamelan. Jadi kami untuk ruangan kelas itu juga untuk ruangan tempat gamelan dan perpus itu belum ada. Oke, baik. Karena kami juga sangat membutuhkan ini untuk ruangan perpus ini. Jadi sebenarnya untuk rumah dinas yang sudah rusak itu kami perbaiki, sebenarnya akan kami gunakan untuk tempat gamelan, tapi itu kurang memadai, jadi kurang luas, uyal-uyalan dados gamelane tidak begitu. Bila kita untuk memainkan gamelannya tadi kita kurang leluasa. Terus yang kedua perpus tadi, jadi yang pinggiran kita kasih buku rak-rak perpus, terus yang tengah kita buat untuk kita letakkan gamelan. Jadi bila anak membaca membutuhkan perpus, kami guru kelas mengambil anak-anak ke perpus, mengambil buku yang disukai, nanti ditempatkan di pojok baca di kelas masing-masing, seperti itu. Oke. Baik Ibu, kalau terkait dengan ruangan itu, ini saya juga nyuwun koreksinya kalau saya salah gitu. Proses pembangunan di sekolah itu kemarin juga ada sekolah saya yang menyampaikan minta bantuan supaya dinas itu ACC terkait dengan proses pembangunan gitu. Nah, kalau saya tidak keliru itu proses pembangunan itu dengan bos reguler hanya saja harus disetujui dinas dan SPJ-nya dengan dinas. Ngaten Ibu, betul dek kira-kira?
Kalau proses bangunan itu dengan bos reguler otomatis mungkin ya kami tidak bisa menjangkau seperti itu Mbak Ayu karena murid berarti kami kan kecil. nggih, Jadi untuk bos regulernya kami dapatnya juga kecil. nggih. Untuk kegiatan sarana prasarana dalam pembelajaran pun sebelum kami mendapat boskin, kami sangat repot sekali karena sarana prasarana kami minim sekali karena hubungannya dengan bos kinerja bos reguler tadi yang sangat minim. Jadi berbuat sesuatu kami tidak bisa maksudnya karena terpancang pada anggarannya yang sedikit. Untuk orang tua murid pun kemarin dulu itu sangat sulit, mungkin belum ada rasa percaya kepada SD untuk mengelola mungkin, tapi alhamdulillah untuk akhir-akhir 3 tahun terakhir ini wali murid antusias sekali untuk membantu kami dalam pelengkapan kebutuhan yang kami perlukan Mbak Ayu gitu. Jadi kalau tidak bisa dihandle di sini mungkin kami akan meminta informasi dari dinas untuk hubungannya dengan gedung terutama perpus. Ingatan Mbak Ayu. Nggih, baik Ibu. Sebelumnya Ibu pernah mendengar ada mekanisme hibah dari dinas mboten yang diberikan kepada sekolah? Belum. Itu biasanya kalau hibah itu di SD swasta, Mbak. Di SD swasta itu ada hibah, tapi untuk SD kami belum menerima hibah. Kalau kemarin kami dihubungi oleh Pak Korwil, katanya kami disuruh untuk memfoto lokasi untuk sanitasi. Mungkin lah kemarin Pak Korwil pada waktu rapat koordinasi di sini di Tunggul 2 kemarin itu juga saya tanyakan apa nanti dapat bantuan dari sanitasi dari dinas Pak. Oh iya, Tunggul 2 insya Allah nanti akan dapat bantuan dari sanitasi untuk kamar mandi mungkin. Oh gitu. Kemarin yang perpusnya sebenarnya saya juga sudah matur ke Pak Korwil, tapi mungkin menunggu dulu dari dinas mungkin Mbak Ayu. Berarti mekanisme hibah terkait dengan sarana prasarana itu ada, Ibu. Kalau tadi Pak Korwil menyampaikan terkait dengan sanitasi. Iya. Berarti mungkin ada. Nah, ini saya coba laporkan dulu. Jadi deskripsi saya seperti ini, nggih. Ada tambahan sedikit boleh Mbak Ayu? Boleh Ibu. Boleh. Oke. Di sini sekolah saya deskripsikan hambatannya adalah sekolah memerlukan hibah untuk ruangan perpustakaan. Sekolah tidak dapat membuat atau mendirikan ruangan perpustakaan dengan menggunakan dana bos reguler karena siswa sedikit. Solusinya adalah ada hibah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen untuk pengadaan atau pendirian ruang perpustakaan. Kira-kira saya deskripsikan seperti ini, apakah cukup menggambarkan apa sudah cukup atau belum Bu? Iya Mbak Ayu. Cukup nggih. Sekolah memerlukan hibah untuk ruangan perpustakaan, sekolah tidak dapat membuat atau mendirikan. Nggih Mbak Ayu, iya. Nggih. Makasih. Baik. Nggih. Monggo selanjutnya Putri pripun ada kendala apa Ibu?
Bukan kendala Mbak, hampir sama dengan itu yang kaitannya dengan perpus. Kalau sudah dilaporkan seperti itu, kemarin sebelum Bu Warni jadi kepala sekolah saya itu pernah ada dari dinas, itu datang mengukur Mbak, mengukur katanya mau dibuat perpus, diantar ke Kepala Desa, tapi sampai sekarang lanjutnya nggak ada, cuma mau bilang aja. Oke, saya coba tuliskan, saya tambahkan di sini, nggih. Jadi sebenarnya sudah ada progres, tapi tidak ada kelanjutannya lagi. Iya Mbak Ayub, itu sudah saya ajukan kemarin, sebenarnya sudah di ACC oleh Pak Korwil, dari Pak Korwil ke dinas sudah dimatur, tapi ada aturannya terkendala oleh jumlah siswa. Jumlah siswanya harus 90, sedangkan di Tunggul 2 siswanya sekitar 70-an. Jadi enggak jadi. Terkendala oleh jumlah siswa kalau di aturan untuk, tapi kalau nanti hibah mungkin tidak aturan seperti ada aturan seperti itu. Harusnya bisa diberikan Ibu. Jadi yang namanya kelengkapan sekolah, apalagi ruang perpustakaan itu kan memang sangat utama gitu. Setiap sekolah memiliki ruang perpustakaan. Nah, nanti kita lihat jawaban dari BPPMP dan juga dinas seperti apa. Iya Mbak Ayub, makasih. Dahulu sudah ada dari pihak dinas yang data untuk melakukan pengukuran, namun tidak ada tindak lanjut sampai sekarang. Mohon dukungan. Ini sudah saya sampaikan di laporan PMO Tunggul 2 untuk bulan Februari. Selanjutnya ada kendala atau hambatan lainnya mboten terkait dengan teknologi Wi-Fi-nya. Nah, ini kayaknya 2 kali PMO Januari refleksi kemarin dan hari ini, bulan ini kondisi jaringannya kurang baik Bu. Iya. Nanti mungkin kalau kabel telekomnya sudah sampai di daerah sini mungkin bisa lewat Indohome Mbak itu. Mungkin bisa itu ya nih Mbak Ayub. Ini baru sudah dekat, baru sampai di Tunggul sebelah, Tunggul 1, Tunggul 1 di utara sana. Ke selatannya belum. Nanti bila sudah sampai sini kita bisa menghubungkan dengan Indohome. Berarti kemarin itu pakai yang kayak orang pribadi terus nyalurin Wi-Fi-nya gitu Bu. Tembakan itu loh Mbak Ayu, pakai antena itu. Ada lagi kendala yang lainnya Ibu? Tidak ada ya Mbak Ayu. Kalau tidak ada, insya Allah tidak ada. Baik, untuk sesi terakhir ini saya ingin coba menyampaikan Ibu-ibu terkait dengan, jadi PMO kita itu sebenarnya kan saya diminta monef nilai. Gimana? Pertanyaannya kan ada banyak sekali. Nah, salah satunya itu terkait dengan SDM. Jadi di sini terkait dengan keterbatasan jumlah PTK sekolah, kompetensi kepala sekolahnya, gurunya, apakah motivasinya rendah, bagaimana terkait dengan gagap teknologi. Nah, selama kita PMO itu kalau saya tidak keliru ini PMO ke pertama itu September atau Juli ya, saya atau kok Juli mboten Agustus apa September PMO pertama tuh, saya juga lupa, kayaknya ini tuh bulan ke-5 atau bulan ke-6 ngaten toh. Nah, selalunya terkait dengan mencukupi tidak, kompetensi kapasitasnya rendah tidak, komitmen kepala sekolah atau pengawas gurunya rendah tidak, ada yang berhalangan tetap karena kondisi kesehatan tidak. Nah, di sini terkait dengan komitmen kepala sekolah atau pengawas atau guru dan juga kompetensi, ini saya harapkan untuk Tunggul 2 sudah baik.
Jadi ini saya sampaikan untuk seluruh sekolah saya. Jadi saya menyampaikan ini tidak hanya kepada Tunggul 2, tapi seluruh sekolah saya nggih Ibu. Jadi barangkali memungkinkan untuk di tahun ajaran ini itu monggo sekolah merancang kegiatan yang dampaknya atau tujuannya nanti untuk peningkatan kompetensi atau skill dari Bapak Ibu gurunya, baik kepala sekolah maupun gurunya. Jadi saya sudah di dalam PMO monitoring saya setiap bulan itu Tunggul 2 sudah baik sekali. Nah, hanya saja mungkin bisa dimunculkan nggih dalam 1 tahun ajaran ini saya belum mendengar atau mungkin kalau saya keliru atau kelewat kegiatan yang diadakan oleh Tunggul 2 di mana itu dampaknya ke peningkatan kompetensi. Bu Warni. Jadi mungkin monggo bisa dibahas dulu dengan Bapak Ibu gurunya. Oh, memerlukan pelatihan yang seperti apa? Oh, bagaimana? Jadi memang yang pertama itu kan diharapkan sekolah memulai komunitas belajar. Kalau komunitas belajar itu kan sekolah tersebut misalnya ada 9 guru dan 1 kepala sekolah itu kan belajar bareng, gantian menjadi narasumber kan Bu tentang topik atau tema tertentu. Nah, belajar bareng sendiri gitu. Kalau seseorang diminta menjadi narasumber kan biasanya wah persiapan dulu. Persiapan mau bahas apa nih nanti ke teman-temannya. Nah, pasti kan mungkin menguasai terkait dengan topik itu. Gitulah. Tapi beda lagi dengan kegiatan peningkatan kompetensi. Nah, monggo Ibu bisa identifikasi kompetensi apa yang urgent diperlukan atau urgent ditingkatkan untuk guru-gurunya Ibu. Nah, nanti monggo didatangkan seseorang yang representatif sesuai dengan itu. Jadi harapannya untuk 1 tahun ajaran ini monggo 1, 2, 3 monggo yang memungkinkan seperti apa tujuannya ke peningkatan. Kalau mau jujur-jujuran kan sebenarnya kompetensinya mungkin di sekolah kan masih ya perlu ada optimalisasi gitu. Tapi kan saya klik selalunya kompetensinya baik. Jadi supaya juga nggih berkah dan manfaat untuk semuanya gitu. Jadi dampak terkait peningkatan kompetensi atau SDM untuk guru-gurunya itu bisa nanti ada cerita, oh belajar ini dengan ini, oh peningkatannya seperti apa dan bagaimana. Ngaten Ibu. Kira-kira suara saya dapat diterima dengan jelas Ibu? Ya Mbak Ayub, tadi saja yang kurang begitu jelas. Berarti begini nggih Mbak Ayub, nanti tindak lanjutnya kami mengadakan atau mengundang seseorang yang mempunyai kompetensi yang kita perlukan. Betul. Terus untuk belajar bersama, sebenarnya untuk belajar bersama Mbak Ayub, kami kemarin pada saat itu rapat gugus, pertemuan gugus, itu sekolah penggerak itu dimohon untuk menularkan apa yang sudah diterima dan dipraktekkan kepada teman-teman. Jadi sudah 2 atau 3 kali kami sebenarnya kami juga belajar Mbak Ayub, otomatis bila kami menyampaikan materi atau sesuatu yang telah kita pelajari, otomatis kita kan harus belajar detail materi yang akan kita sampaikan kepada teman-teman. Jadi untuk penularan yang Mbak Hayu sampaikan kepada kami itu sudah insya Allah sedikit demi sedikit sudah kita tularkan kepada rekan-rekan SD di sekitar kami melalui
pertemuan gugus Mbak Ayu. Nah, untuk lebih seperti saran Mbak Ayu tadi, untuk peningkatan SDM terutama guru-guru kita, saya juga mempunyai gagasan seperti Mbak Ayu tadi, kita memberi motivasi. Misalnya Mbak Ayu begini, SD unggulan di Gondang 1 di Korwil kami itu ada guru muda yang menjadi motivator, atau di SD itu dia juga menjadi guru penggerak, mungkin dia punya wawasan yang lebih luas. Misalnya kita memanggil dia untuk memberi motivasi dan memberi pengalaman untuk memotivasi teman-teman guru kita, gitu, apa juga boleh Mbak Ayu? Apa harus ahli yang dari dinas kabupaten atau dari dan sebagainya di atasnya, seperti itu Mbak Ayu? Oke, boleh banget Ibu. Tidak ada aturan terkait dengan siapa yang memberikan narasumber atau sumber informasinya, itu nggak ada batasan. Jadi monggo boleh, dan harapannya mungkin barangkali jadi ada praktik konkretnya yang bertambah gitu loh Bu. Tidak hanya sebatas motivasi saja, tapi ada kayak tadi kan Ibu ngendikan, wah ini pengennya guru-gurunya bisa membuat perangkat ajar sendiri, ada alat ajarnya, media ajar. Nah mungkin langsung ke konkretnya dilatih untuk membuat media ajar yang menarik dengan apa nggih, misalnya Canva atau dengan skill-skill lainnya, ngedit video, atau mungkin terkait dengan substansi materi yang diajarkan, monggo. Jadi itu kan kaitannya nanti dengan peningkatan kompetensi atau kapasitas dari Bapak Ibu gurunya. Ngaten. Kalau yang Ibu sampaikan terkait Ibu menjadi narasumber di gugus, itu jadi di laporan PMO saya itu ada terkait dengan efektivitas kepemimpinan kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Nah, ini ada pertanyaan indikator-indikator, etok-etoknya saya itu setiap bulan diminta untuk menilai kepala sekolah gitu. Bagaimana kepala sekolah memimpin perancangan dan pelaksanaan proses belajar yang berpusat pada murid. Kemudian bagaimana kepala sekolah memimpin refleksi dan perbaikan kualitas proses belajar yang berpusat pada murid. Bagaimana kepala sekolah memimpin upaya pengembangan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Bagaimana kepala sekolah melibatkan orang tua atau wali murid sebagai pendamping dan sumber belajar di sekolah. Lalu kemudian ini yang kelima, kepala sekolah, bagaimana kepala sekolah berpartisipasi aktif dalam jejaring dan organisasi yang relevan dengan kepemimpinan sekolah untuk mengembangkan karir. Jadi baik sekali jika Ibu sudah menjadi narasumber di gugus, aktif di forum K3S atau di KKG, itu opsi atau capaian Ibu terkait dengan partisipasi aktif Ibu dalam jejaring dan organisasi yang relevan untuk mengembangkan karir, artinya sudah baik. Nah, tapi di sini juga ada pertanyaan terkait dengan bagaimana kepala sekolah mengembangkan komunitas praktisi atau komunitas belajar. Jadi komunitas praktisi atau komunitas belajar ini kan yang ada di dalam sekolah. Nah, sedangkan apa yang Ibu lakukan di gugus itu kaitannya dengan partisipasi aktif Ibu dalam jejaring dan organisasi yang relevan gitu. Jadi harapannya terkait dengan pengembangan komunitas praktisi di dalam sekolah itu, Ibu misalnya nih, Ibu memberikan penguatan di gugus yang anggotanya ada 8 sekolah. Nah, tapi ternyata kok di sekolahnya itu malah rapuh gitu. Nah, harapannya kan sekolah
sekolahnya Ibu kan juga jangan sampai rapuh, tetap solid, tetap kuat. Jadi ada pengembangan komunitas belajar atau kelompok belajar itu tadi gitu. Kalau dulu sekarang instrumen PMO-nya masih sama, komunitas praktisi, ngaten Ibu. Jadi ya saya disampaikan juga oleh Bapak Ibu kepala sekolah yang lain bahwa wah menjadi narasumber di KKG atau di gugus atau di K3S yaitu baik, monggo untuk memang kepala sekolah diharapkan berpartisipasi aktif dalam jejaring dan organisasi profesi. Namun komunitas belajar dan juga refleksi serta evaluasi pelaksanaan kurikulum itu hal yang berbeda yang juga harus dilakukan oleh kepala sekolah. Ngaten Ibu. Iya. Kira-kira Iya Mbak Ayu. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu kita masuk ke sesi akhir penutup ini. Sebelum saya tutup ada yang hendak didiskusikan Ibu-ibu? Cukup nggih? Cukup nggih Mbak Ayu? Alhamdulillah izin saya tutup Ibu-ibu. Matur nuwun sanget, terima kasih sekali atas perhatian, komitmen yang luar biasa dari Bapak Ibu. Sehingga kegiatan kita pada pagi hari ini PMO bulan Februari dapat berjalan dengan lancar dan baik. Doa dan dukungan terbaik senantiasa saya berikan kepada ibu-ibu Tunggul dari SD Negeri Tunggul 2 Sragen. Semoga sekolahnya dimudahkan dalam pelaksanaan kurikulum merdeka. Insya Allah kita bertemu kembali di bulan Maret nggih untuk melaksanakan PMO kembali di bulan Maret. Sehat-sehat selalu Ibu-ibu. Ya, amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melaksanakan kegiatan. Nggih. Terima kasih Mbak Ayu. Nggih, sami-sami Ibu, sami-sami nggih. Monggo samila Putri dilanjut makannya. Dilanjut mulangnya Mbak Ayu. Makannya. Ya, terima kasih. Monggo, waalaikumsalam.